Apakah penampakan itu adalah ruh gentayangan? Orang yang telah meninggal, bagi sebagian masyarakat dipercaya dapat hidup kembali dalam bentuk ruh, terlebih jika orang tersebut dahulunya meninggal tidak wajar, seperti dibunuh, bunuh diri, atau karena kecelakaan. Maka arwahnya akan penasaran, bergentayangan, dan menampakkan ke orang-orang yang masih hidup. Lalu sebenarnya, bagaimana Islam memandang hal ini? Benarkah orang yang sudah meninggal bisa memperlihatkan dirinya kepada orang yang masih hidup dalam bentuk ruh? Ada beberapa catatan yang penting untuk kita ketahui untuk meluruskan keyakinan mengenai ruh yang bergentayangan. Beberapa catatan tersebut ialah: pertama, Allah mengingkari permintaan orang yang sudah meninggal untuk dikembalikan ke dunia. Allah berfirman yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Dari surat tersebut, Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzah atau dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah memasuki barzah tidak akan lagi bisa keluar, sehingga mustahil jika mayat yang sudah dikubur bisa bangkit lagi, bahkan menghantui orang-orang yang masih hidup. Catatan yang kedua adalah ruh mereka berada di alam yang lain, yakni alam kubur yang berbeda dengan alam dunia. Pada surat Al-Mu'minun, Allah telah menegaskan bahwa ada barzah atau dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia, dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa setelah ruh keluar dari tubuh manusia atau mati, ruh itu diantar oleh malaikat menuju penciptanya Allah. Setelah itu dikembalikan ke alam kubur. Di alam kubur ruh mendapat pemeriksaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Melalui pemeriksaan itulah ruh ditempatkan pada tempat yang layak baginya. Kemudian dibukakanlah untuknya pintu ke arah surga. Lalu kepadanya dikatakan, inilah tempat tinggalmu, dan itu pula lah yang diserahkan oleh Allah untukmu, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mayat itu merasakan kenikmatan yang besar dan amat berbahagia. Kemudian dikeluarkanlah kuburnya itu sampai 70 hasta dan diberi penerangan di dalamnya. Tubuhnya dikembalikan sebagaimana permulaan dahulu. Ruhnya diletakkan di dalam kelompok ruh yang suci, yaitu dalam tubuh seekor burung yang bertengger di salah satu pohon surga. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik, sebaliknya ruh orang yang buruk berada di tempat yang buruk pula. Maka, sudah sangat jelas bahwa ruh orang yang sudah meninggal akan merasakan balasan perbuatan mereka selama hidup di dunia, sehingga tidak akan ada lagi kesempatan untuk berkunjung ke dunia, karena mereka telah disibukkan dengan urusan masing-masing di alam barzah. Bukan hanya karena tidak adanya kesempatan berkunjung ke dunia, namun alam mereka pun sudah berbeda dengan alam dunia. Sekali lagi, mustahil bagi orang yang telah meninggal datang mengunjungi orang yang masih hidup di dunia. Jadi, keyakinan mengenai gentayangan ruh orang yang sudah meninggal dan memperlihatkan kepada orang-orang yang masih hidup tidak dibenarkan dalam Islam. Jika memang ada sebuah kejadian dalam kehidupan kita, di mana ada seseorang yang melihat ruh bergentayangan, yang perlu diingat, itu bukanlah arwah atau ruh orang mati yang bergentayangan, melainkan perwujudan jin kafir yang ingin menyesatkan manusia. Jin kafir tersebut ingin menyesatkan manusia hingga menimbulkan sebuah khurafat dan syirik, sehingga manusia berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti meminta bantuan dukun untuk mengusir arwah tersebut. Padahal kita sebagai orang mukmin jangan sampai meyakini hal yang tidak ada rujukannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan syirik.